Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Arifah Nur Hidayati, absen 4 dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Asmarin Nurjanah, absen 5 dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma, absen nomor 6 dari kelas 11 MIPA 4. Kami di sini akan mempresentasikan tokoh pembaharu Islam masa modern. Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di desa Asadabad, dekat Hamadan, Iran, dan meninggal dunia di Istanbul tahun 1897. Ia merupakan aktivis politik, nasionalis Islam, pencetus, perintis Islamisme, dan pan-Islamisme. Ia pernah bertempat tinggal di Afghanistan, Iran, Mesir, dan Kesultanan Ottoman pada abad ke-19. Ia digambarkan sebagai pribadi yang lebih memperjuangkan kaum muslim terhadap dominan politik barat dibanding masalah teologi. Pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Pada tahun 1864, ia menjadi penasihat Sir Ali Khan dan beberapa tahun kemudian ia diangkat oleh Muhammad A'zam Khan menjadi Perdana Menteri. Pada saat ia menjadi Perdana Menteri, penguasa Inggris telah mulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan. Ketika pergolakan terjadi di Afghanistan, maka Afghanistan memilih untuk melawan golongan yang disokong oleh Inggris. Dalam pergolakan itu, pihak Al-Afghani kalah. Maka ia merasa lebih aman meninggalkan tanah tempat kelahirannya dan akhirnya menempuh perjalanan ke Mesir. Beberapa pengaruh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani terhadap perkembangan Islam maupun tentang pembaharuan Islam sebagai berikut. Yang pertama, kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islamnya. Kemunduran itu disebabkan oleh berbagai faktor yang terdapat dalam diri umat Islam sendiri. Yang kedua, untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, maka umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Islam juga harus dipahami dengan akal sehat, kebebasan berpikir. Ketiga, cara pemerintahan autokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Rasa solidaritas antar umat Islam atau pan-Islamisme harus dihidupkan kembali di dunia Islam. Nah, maka dari itu, teladan yang bisa kita ambil dari Jamaluddin Al-Afghani, yakni beliau berperan dalam rangka membangkitkan Islam pada abad ke-19. Syah Waliullah. Syah Waliullah lahir pada tanggal 21 Februari 1703 di Mozapalat, Delhi, India, dan meninggal pada 20 Agustus 1762. Nama lengkapnya adalah Syekh Qutb ad-Din Ahmad Waliullah Ibnu Abdurrahim Al-Umari Ad-Dihlawi, atau biasa dikenal dengan nama Syah Waliullah Dehlawi. Jika nasabnya diruntut, maka Syah Waliullah akan sampai pada Umar bin Khattab. Sementara garis ayahnya sampai pada Ali bin Abi Thalib. Ia mendapat pendidikan dari orang tuanya, Syah Abdurrahim, yang merupakan seorang sufi dan memiliki madrasah. Setelah dewasa, Syah Waliullah melanjutkan mengajar di madrasah itu. Kemudian, ia pergi naik haji dan selama 1 tahun di Hijaz, ia sempat belajar pada ulama-ulama yang ada di Mekah dan Madinah. Pada tahun 1732, ia kembali ke Delhi dan meneruskan aktivitasnya sebagai pengajar. Ia juga gemar mengarang. Di antara karangannya adalah buku Hujjatullah Al-Balighah. Beberapa pengaruh Syah Waliullah terhadap perkembangan Islam antara lain: 1. Pemikiran di bidang pemerintahan. Salah satu sebab yang membawa pada kemunduran Islam menurut pemikiran Syah Waliullah adalah perubahan sistem pemerintahan dalam Islam dari sistem khalifahan menjadi sistem kerajaan. Kedua, sistem ini sangatlah berbeda di mana sistem kekhalifahan bersifat demokratis sedangkan sistem kerajaan bersifat otokratis. Jika melihat dari perjalanan sejarah umat Islam, raja-raja Islam pada umumnya mempunyai kekuasaan absolut. Mereka bebas menentukan besar kecilnya pajak yang harus dibayar rakyatnya. Pajak tinggi yang harus dibayar rakyat ini, menurut Syah Waliullah, membawa pada semakin lemahnya umat. Selanjutnya, hasil dari pajak itu kebanyakan tidak digunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk membelanjai kehidupan mewah kaum bangsawan yang tidak mempunyai kontribusi. 2. Pemikiran di bidang keagamaan.
Perpecahan di bidang keagamaan menurut Syekh Waliullah adalah salah satu penyebab lemahnya umat Islam. Beliau juga meyakini bahwa umat Islam harus dibersihkan dari hal-hal yang dapat merusak kemurnian ajaran Islam. Mereka harus dibawa kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, untuk mengetahui ajaran-ajaran Islam yang murni, orang harus kembali kepada kedua sumber itu, dan bukan kepada buku-buku tafsir, fikih, ilmu kalam, dan sebagainya. Syekh Waliullah juga menentang taklid dan menganjurkan ijtihad. 3. Penerjemahan Al-Quran ke bahasa Persia. Teladan yang bisa kita ambil dari Syekh Waliullah sebagai seorang pelajar adalah haus akan ilmu. Adalah Nami Kemal. Nami Kemal lahir pada tanggal 21 Desember 1840 dan wafat pada 2 Desember 1888. Ia juga dijuluki sebagai penyair kebebasan. Ia adalah seorang penulis dan penyair Turki yang memiliki nama asli Kemal Bey. Bapaknya Mustafa Asim Bey merupakan seorang tokoh astronomi dan kakeknya Syamsuddin Bey merupakan seorang kepala rumah tangga dan sekretaris Sultan Salim III. Nami Kemal, sapaan akrabnya, terkenal dengan jiwa keislamannya yang kuat, tetapi pada saat yang sama tidak menutup dirinya terhadap pikiran-pikiran barat. Karya-karya Nami banyak dipengaruhi oleh pemikiran barat, terutama dalam bidang sastra, pemikiran politik, kemajuan sains, dan teknologi. Pada 1863, ia ditunjuk menjadi penulis biografi. Beliau juga bergabung dengan gerakan Turki Muda dan melarikan diri bersama Zia Pasha ke Eropa. Lalu bekerja sama dalam menerbitkan surat kabar Hurriyet di London pada tahun 1868. Pengaruh Nami Kemal terhadap perkembangan Islam antara lain yang pertama yaitu Nami Kemal dianggap sebagai orang pertama yang menabur benih nasionalisme dalam sastra Turki Islam. Ia juga merupakan aktivis yang menginginkan pemerintah Turki Utsmani menjadi pemerintahan yang konstitusional dan Islamiyah. Yang kedua yaitu Nami Kemal mempunyai pandangan dalam memajukan Turki. Ide-ide barat tak dapat diterima tanpa melalui seleksi agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kebesaran jiwa Nami Kemal mengantarkannya untuk berani memberikan kritikan-kritikan terhadap pembaruan yang dilancarkan oleh Tanzimat yang sepenuhnya telah menerima Barat yang menjuru ke sekular dan memasukkan institusi-institusi Barat yang belum tentu sejalan dengan ajaran Islam dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dunia timur. Menurutnya, syariat Islam mampu untuk membenahi bentuk-bentuk pemerintahan dan mampu menghadapi masuknya pengaruh Barat dalam urusan pemerintahan Islam. Nah, teladan yang bisa kita ambil dari Nami Kemal yaitu pada tahun 1863 beliau ditunjuk menjadi penulis biografi. Ia menulis di surat kabar Taswir Afkar yang diterbitkan penulis Kesultanan Utsmaniyah Shunasi, penyokong dan pembaru sastra Turki dan berorientasi pada sastra Eropa. Beliau juga bergabung dengan gerakan Turki Muda dan melarikan diri bersama Zia Pasha ke Eropa lalu bekerja sama dengan menerbitkan surat kabar Hurriyet di London pada tahun 1868. Ia menulis makalah, syair, drama, serta cerita dan merupakan orang yang pertama yang menulis syair terlepas dari kaidah syair dan terpengaruh sastra Eropa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.